Film ini adalah sebuah kisah nyata yang bersetting di tahun 1959, di mana ada seorang dokter penyakit jiwa bernama Dr. Alan. Di hari itu dia baru tiba di rumah sakit Ypsilanti State, sebuah rumah sakit yang memang dikhususkan untuk merawat pasien penyakit jiwa skizofrenia. Baru malam pertama aja, seorang perawat bernama Benny memanggilnya untuk membantunya menghandle seorang pasien bernama Joseph. Alan harus menghentikan Joseph yang mencoba melukai dirinya menggunakan tutup kaleng yang tajam. Joseph mengatakan kalau dia adalah Yesus dari Nazaret yang menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan umatnya. Karena kejadian tadi, Joseph harus mendapatkan jahitan yang gak sedikit. Begitu juga dengan Alan. Setelah malam yang berat, Alan menemui pasangannya yang bernama Ruth. Melihat darah di kemeja suaminya, tentu aja Ruth khawatir. Keesokan harinya, Alan pun membuat sesi dengan Joseph. Sebagai rasa terima kasihnya karena tidak memberikan setruman, Joseph menyuruh Alan memutar piringan hitam yang berisikan musik opera. Joseph masih aja menolak untuk dipanggil berdasarkan namanya. Joseph menyuruh Alan untuk memanggilnya dengan sebutan Yesus Kristus. Ketika mendengarkan musik dari piringan hitam itu, Alan kagum karena pengetahuan musik Joseph begitu luas dan berkelas. Di waktu yang lain, Benny membawakan pasien lain kepada Dr. Alan, seorang pasien bernama Benson. Pasien ini sama seperti Joseph, dia mengakui kalau dia adalah Yesus, namun bukan dari Nazaret. Benson dalam pikiran gilanya masih bisa berdakwah dengan mengatakan 1-2 ayat dari Injil dan berhasil membuat Alan terdiam. Lain hari, lain cerita, Joseph kembali mengamuk gak jelas. Menurut Benny, Joseph dan Benson berkelahi karena saling mengklaim bahwa mereka adalah Yesus Kristus. Alan pun mencoba untuk mencegah Dr. Francesco memberikan terapi kejut listrik untuk Joseph. Namun karena Joseph gak terkendali, terapi itu harus diberikan. Memang, di tahun 1950-an, ciri khas terapi untuk penderita penyakit jiwa adalah induksi insulin, setruman listrik atau obat antipsikotik. Untuk pasien seperti Joseph, kejut listrik adalah hal yang sering dilakukan untuk membuatnya tenang. Besok pagi, Alan bertemu dengan Dr. Orbus, kepala rumah sakit. Untuk mendukung studinya, Alan meminta support pada Dr. Orbus supaya para pasiennya tidak diberikan terapi kejut listrik. Menurut Alan, itu sangat tidak manusiawi. Tentu aja pernyataan itu sedikit membuat Orbus tersinggung karena Alan dinilai belum pernah bekerja di institusi milik pemerintah sebelumnya. Orbus mengatakan itu adalah prosedur yang sesuai standar. Orbus pun gak segan-segan akan memecat Alan jika Alan membuat pasien yang gak nyaman dengan metodenya. Karena gak mendapatkan dukungan dari Orbus, Alan mencoba merekrut sendiri orang yang bisa membantunya. Didapatlah seorang perempuan bernama Becky yang merupakan lulusan psikologi yang fokus pada pasien skizofrenia. Becky lulus dengan nilai yang bagus. Becky pun diterima bekerja dan langsung dikasih tugas untuk mencari pasien lain yang mengaku sebagai Yesus Kristus. Singkatnya, Becky pun berhasil mendapatkan satu pasien yang mengaku Yesus di institusi lain. Jadi ketemulah Alan dengan pasien tersebut, seorang pria bernama Leon. Hampir mirip dengan Joseph, Leon ingin Alan memanggilnya dengan sebutan Tuhan atau Yesus. Perdebatan halus pun terjadi di antara mereka. Address me by my righteous name, God to you. I don't believe you're God. Do you even believe in God? I believe in the mystery. But not God. I believe in science, cause and effect. But not God. Setelah mendapatkan pasien yang dia mau, Alan pun menemui temannya yang bernama Dr. Bill Rogers. Alan mengutarakan proyeknya yang mana dia akan mengumpulkan 3 orang yang mengaku sebagai Yesus di dalam satu ruangan. Alan ingin mempelajari perilaku delusi mereka. Apakah salah satu dari mereka akan mendominasi sehingga 2 lainnya akan mengubah identitas mereka? Atau dari interaksi mereka, Alan jadi bisa mempelajari sebuah hal yang dapat membantu mereka? Yang jelas, Alan ingin proyek ini tanpa terapi kejut listrik dan juga obat-obatan. Dr. Bill mengingatkan bahwa Alan udah di luar prosedur normal. Namun walaupun begitu, Dr. Bill memberikan dukungannya. Setelahnya, proyek Alan pun dimulai. Pertama-tama, dia mengumpulkan profil dari ketiga pasiennya. Ketiganya punya persamaan, sama-sama pernah tergabung di Tentara Angkatan Darat, termasuk Joseph. Mereka bertiga juga punya masalah dengan orang terdekat. Selain itu, mereka didiagnosa mengidap skizofrenia yang berbahaya karena sering paranoid dan mengklaim sebagai Yesus Kristus. Alan berharap dengan disatukannya mereka dalam satu ruangan, mereka bisa mulai mengalami rasa persahabatan, harapan, dan juga sukacita. Singkatnya, mereka bertiga pun dikumpulkan bersama Becky. Alan pun memulai proyeknya.
Ketika Joseph nggak terima dipanggil dengan namanya, Benson dan Leon pun langsung merespon. Joseph, any Are questions? you hard of hearing, sir? Please address me as Jesus Christ of Nazareth. Did our father send a boy to do a man's job? No, he did not. Bisa dibilang dari ketiga pasien ini, Leon lah yang paling keras dan susah diajak bicara. Dia bicara sangat frontal sampai-sampai memprovokasi Joseph hingga dia pun diserang. Karena kejadian tadi, Alan pun diperingatkan oleh Orbus. Bahkan Orbus ingin menghentikan eksperimennya Alan karena keselamatan pasien adalah tanggung jawabnya. Alan mengatakan hasil proyek ini akan dia terbitkan sebagai sebuah jurnal kedokteran. Namun Orbus nggak ingin mengambil risiko dengan mengorbankan institusinya. Ketika di rumah, Alan mencoba merangkum semua yang dia dapat di hari itu. Leon dinilai paling frontal. Leon akan berdebat menentang dan juga mengejek Alan, apalagi Leon tertarik dengan Becky dan itu mengusik pikirannya. Hari berikutnya, observasi pun dilakukan kembali. Alan kemudian mengundang Benson untuk duduk di sebelah Joseph dan itu membuat Joseph nggak nyaman. Alan menyuruh mereka berdua mendeskripsikan satu sama lain. Benson mengatakan dialah Yesus Kristus yang sebenarnya. Dia mengatakan Joseph adalah orang yang baik, hanya saja dia punya tipu muslihat di dalam dirinya. Mendengarkan hal itu, Joseph pun menyuruh Benson untuk menjauh dari kursinya. Ketika itu, Leon pun didatangkan. Kedatangannya mengubah atmosfer ruangan. Dia lagi-lagi tertarik pada Becky yang sedang menulis pengamatannya. Alan pun mencoba mengatakan kalau Leon berhasil menakuti semua orang. Alan kemudian menyampaikan kalau alasannya mengumpulkan mereka semua adalah untuk mengetahui Yesus Kristus yang asli. Alan juga menjamin kalau nggak ada setruman listrik lagi asalkan mereka nggak saling berkelahi. Contohnya, mereka bisa bermain kartu bersama-sama. Setelah meeting itu, Alan dihampiri oleh Dr. Bill. Alan mengatakan dia perlu percepatan dalam proyek ini dan dia ingin Dr. Bill membantunya untuk menenangkan Orbus karena dia nggak mau berkonflik dengannya. Jadi pada suatu malam, Dr. Bill mengadakan pesta di rumahnya. Dia mengundang semua temannya termasuk Alan dan juga Orbus. Namun belum lama Alan di sana, dia pun mendapatkan telepon dari rumah sakit. Menurut Benny, Benson gak mau keluar dari kamar mandi. Benson memang suka berhayal kalau ada bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sehingga dia merasa dia harus terus mandi. Benny memang disuruh Alan untuk tidak memaksa Benson keluar, karena Alan mau pasiennya diperlakukan secara manusiawi. Alan pun berhasil menenangkan Benson. Ternyata mendiang istrinya Benson dulu sering mengatakan kalau Benson bau kematian. Merasa ada kemajuan karena Benson mau membicarakan masalahnya, Alan pun langsung mengajak Benson untuk membahas istrinya. Di ruang isolasi, Benson memperlihatkan foto istrinya yang cantik pada Alan. Setelah dari sana, Alan menemukan Becky yang tertidur di mejanya setelah membuat laporan harian. Sebelum pulang, Becky bertanya gimana caranya untuk bisa dekat dengan pasien skizofrenia seperti pasien mereka. Alan pun mengatakan kalau sebagai dokter kadang-kadang dia juga harus berhayal dan berusaha untuk masuk ke dalam pikiran pasiennya tanpa tenggelam lebih lama di sana. Karena insiden Benson, Alan jadi pulang di pagi hari ke rumah untuk bertemu dengan istri dan anak kembarnya. Di hari yang lain, Alan membawakan Joseph kacamata baru dan juga piringan hitam favoritnya. Joseph pun berterima kasih untuk itu. Ketika Benson datang ke ruangan, Alan pun memulai pertemuannya. Kali ini Alan menunjukkan kursinya sebagai kursi ketua. Siapapun yang disetujui dalam voting, maka akan menjadi ketua dalam sehari. Ketika itu Leon yang biasanya diam di pojokan menyeret kursinya ke depan. Dia pun mengusulkan Joseph untuk duduk di sana, sehingga semua orang pun setuju. Sebelum mulai pertemuan, mereka pun menyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Sementara itu hubungan Orbus dan Alan masih tegang. Orbus bahkan menolak membalas surat dari ketiga pasiennya, padahal mereka menganggap Orbus adalah otoritas tertinggi di sana yang bisa mengabulkan permintaan mereka. Namun Orbus gak peduli. Metode yang digunakan Alan mulai menunjukkan kemajuan. Bahkan mereka bertiga bisa memulai pertemuan tanpa disuruh. Di hari yang lain, bersama Dr. Bill, para pasien pun memperlihatkan kemajuan. Dimulai dari Joseph dan Benson yang sudah mau duduk bareng bahkan bermain kartu. Disusul Leon yang awalnya hanya menonton TV jadi tertarik untuk duduk bersama dua pasien lain. Tentu aja ini merupakan terobosan menurut Dr. Bill. Namun Alan masih mau meminta bantuan terkait surat Joseph yang gak mau dibalas sama Dr. Orbus. Jadi Alan pun bertanya apakah dia boleh membalas suratnya mengatasnamakan Dr. Orbus, karena Alan gak mau pasiennya kecewa karena suratnya gak direspon. Bahkan Alan berencana memberikan saran-saran dalam surat balasannya karena siapa tahu perilaku mereka jadi berubah.
Menurut Dr. Bill, ini bisa saja menyalahi aturan protokol klinis. Tapi menurut Alan, tanpa mengambil risiko, nggak akan ada terobosan. Karena mendengarkan kesalahan ini, Dr. Bill rencananya akan menghentikan proyek Alan. Suatu hari Leon mendapatkan kunjungan, ternyata yang mengunjunginya adalah ibunya. Leon mengenali ibunya dan senang akan kedatangannya, namun ibunya malah lepas kontrol dan bertanya dengan nada marah, hingga Leon pun tertekan lagi dan masuk ke ruangan isolasi. Dr. Francesco datang berniat untuk menangani Leon dengan setruman, namun Alan melarangnya karena dia sedang mencoba mengobati Leon tanpa setruman atau obat penenang. Awalnya memang sulit menenangkan Leon, namun akhirnya Alan berhasil juga membuat Leon tenang dan membiarkan Leon membicarakan tentang Madam Yeti, istri hayalannya. Malam itu Alan dan Becky mengerjakan surat balasan yang akan mereka berikan kepada ketiga pasien. Tentu aja surat itu mengatasnamakan Dr. Orbus. Sebisa mungkin Alan memasukkan saran-saran untuk mereka. Namun khusus untuk Leon, Becky membuat surat mengatasnamakan Madam Yeti, istri hayalannya Leon. Karena menurut Becky, Leon lebih mendengarkan saran dari wanita daripada seorang pria. Membaca surat yang dibuat oleh Becky, Alan pun setuju. Di pertemuan berikutnya, perubahan signifikan terjadi pada Leon. Dia meminta maaf secara pribadi atas ucapan-ucapannya yang menyinggung Yosef dan juga Becky kemarin-kemarin. Leon juga memberikan teks lagu nasional pada Benson dengan huruf yang diperbesar karena Benson yang kesulitan membaca tulisan kecil. Alan pun kagum dengan perubahannya Leon. Di meeting itu, Alan memberikan surat balasan Dr. Orbus pada Yosef dan Benson, serta surat dari Madam Yeti untuk Leon. Mereka senang banget membaca surat tersebut. Atas respon positif yang mereka berikan, jadinya Alan dan Becky meneruskan proyek mereka dengan memberikan saran-saran dalam surat. Dalam percobaan pertama, Leon dan Benson masih nggak mau mendengarkan saran di surat itu. Hanya Joseph yang memberikan respon bagus ketika Alan menyuruhnya mencari jawaban atas kegelisahannya di gereja. Setiap surat yang ketiga pasien ini tulis, Alan menyampaikan salinannya pada Dr. Orbus dan juga Dr. Bill untuk mereka baca. Alan dan Becky terus saja memberikan saran-saran dalam surat balasannya, sampai akhirnya mereka bertiga pun mendengarkan. Benson jadi mulai nggak mandi berjam-jam lagi, dan Leon akhirnya mau menemui Madam Yeti di danau, sesuai surat yang ditulis oleh Becky. Suatu hari, Alan menuliskan surat untuk Joseph supaya mengajak Benson dan Leon untuk ikut dengannya dan menunjukkan apa yang udah Joseph pelajari di gereja. Gak disangka Joseph menjalankan saran tersebut, dan gak disangka ajakan Joseph berhasil membuat Benson datang ke gereja memenuhi undangannya. Pada suatu hari Alan dipanggil Dr. Orbus ke ruangannya. Orbus menunjukkan surat balasan yang dia tulis untuk Joseph. Tentu aja Alan heran kenapa Orbus saat ini jadi mau membalas surat-suratnya Joseph dengan kata-katanya sendiri. Ternyata dia ingin terlibat setelah proyek yang dilakukan Alan menunjukkan kemajuan hingga dia menjadi cover di sebuah majalah kesehatan. Orbus ingin menjadi partner untuk Alan. Jika Orbus terlibat, maka itu bisa mencegah Dr. Bill untuk menghentikan proyek ini. Di meeting selanjutnya, Alan memberikan majalah berupa kesimpulannya kepada mereka bertiga. Alan ingin mereka bertiga membaca hasil proyek yang diterbitkan karena Alan melibatkan mereka. Lagi asik diskusi, Orbus pun masuk ke ruangan untuk mengantarkan surat balasannya. Namun itu mengubah suasana menjadi nggak nyaman, sehingga Orbus memilih untuk keluar dari sana. Namun Alan gak menyerahkan surat tersebut secara langsung karena ingin memeriksa isinya terlebih dahulu. Malam harinya, Alan dan Becky pun menulis ulang surat balasan yang Orbus tulis. Keesokan harinya, Bill mempertemukan Alan dengan Dr. Abrams, salah seorang dari Dewan Pengawas. Bill memberitahu Abrams bahwa Alan menulis surat pada pasien mengatasnamakan orang lain, namun berhasil membuat kemajuan di beberapa area. Abrams bertanya kenapa Alan melakukan itu. Alan mengatakan dia nggak mau rumah sakit cuma jadi gudang untuk menjual obat dan menjadi penjara bagi pasien. What's your greatest anxiety? That we as a profession warehouse drug and restrain patients rather than treat them. I don't think it's good enough. You're telling me and the entire psychiatric hierarchy to go fuck itself. I like that. Your work is novel, brilliant, and dangerous. You decide if the gains outweigh the obvious risks. Di tempat yang berbeda, atas izin Alan, Leon diperbolehkan bertemu dengan Becky untuk bicara empat mata. Tentu aja, masih diawasi oleh Benny. Becky mencoba memberikan saran-saran pada Leon karena memang dari awal Becky tahu Leon menyukainya. Waktu itu Leon mencoba menyentuh Becky. Untungnya Becky mengingatkan Leon tentang batasan mereka. Leon pun kemudian bercerita bahwa ketika dia di Kesatuan Angkatan Darat, dia pernah dilecehkan dan diperkosa. Ternyata
Leon punya traumanya sendiri dan itu membuat Becky menangis. Melihat Becky menangis, Leon mengajak Becky untuk membunyikan organ pipa di gereja. Setelahnya, Becky pun menyampaikan perkembangan Leon pada Alan. Begitu juga dengan Alan yang menyampaikan Dr. Abrams yang menyerahkan sepenuhnya pada Alan apakah proyek ini mau dilanjutkan atau tidak. Tentu aja Alan akan melanjutkan. Becky pun setuju untuk ikut, namun dengan syarat dia ingin membiarkan Leon membunyikan organ pipa di gereja. Sebagai Yesus Kristus, dia sangat senang membunyikan organ pipa ini. Leon pun senang ketika organ pipanya membuat suasana jadi berubah. It's a heavenly morning campfire. Heavenly coffee, heavenly shop full of nuts, heavenly. Hubungan pertemanan mereka pun tumbuh menjadi hubungan persahabatan. Namun di hari itu Benny mengatakan kalau ibunya Leon meninggal dunia. Tentu aja kabar itu menjadi sebuah hal yang bisa mengganggu stabilitas emosi Leon. Di ruangan lain, Joseph diundang ke ruangannya Dr. Orbus. Mereka pun bicara tentang surat. Joseph mengira dia dipanggil karena udah bersikap baik dengan mengerjakan semua saran-saran yang dituliskan di dalam surat balasan. Namun cerobohnya Dr. Orbus, dia mengatakan pada Joseph bahwa bukan dia yang menulis surat itu melainkan Alan. Mendengarkan hal itu membuat Joseph jadi bingung. Dia heran kenapa Orbus menyuruh Alan berbohong padanya. Why do you twist the truth with me, Dr. Orbis? You do not know what's happening because you are murdering my mind. Karena Joseph mulai marah, Orbus malah memanggil Dr. Francesco. Joseph saat itu akan mendapatkan setruman lagi. Tentu aja Alan marah dan berusaha menghentikan metode itu hingga dia pun bertengkar dengan Dr. Francesco hingga dia pingsan karena benturan di kepalanya. Malam harinya Alan pun sadar, dia langsung mengecek keadaan pasien-pasiennya. Leon mengatakan jika Alan gak bisa melindungi Joseph, gimana Alan melindungi dirinya dari Dr. Francesco. Setelahnya, Alan menemui Orbus. Alan dikabarkan bahwa Orbus mendapatkan tekanan yang mengharuskan dirinya mengeluarkan Alan dari rumah sakit karena Alan mengganggu prosedur medis resmi. Alan masih gak paham kenapa Joseph berada di ruangannya Orbus. Padahal Alan gak menyuruh Orbus membantunya dalam proyek ini. Setelahnya Alan mendatangi Joseph. Becky memutarkan musik favorit Joseph untuk menghiburnya, sedangkan Alan berkata jujur kalau dia yang menulis surat untuk Joseph selama ini dengan tujuan membantunya. Alan menyuruh Joseph untuk mengendalikan dirinya di depan Orbus supaya Joseph gak dihukum setrum lagi. Joseph mengatakan dia akan menyelamatkan Alan dari orang jahat dan dia punya misi untuk dia lakukan. Di saat yang sama Benny pun datang. Dengan terpaksa dia menyampaikan bahwa dia diperintahkan untuk mengawal Alan keluar dari rumah sakit. Alan gak percaya dengan keputusan ini. Alan pun menitipkan ketiga pasiennya pada Benny untuk dia jaga sebisanya. Keesokan harinya, Alan pergi ke Dr. Bill. Dia ingin Bill membantunya mengembalikan haknya pada penelitian Tiga Yesus dan menentang keputusan Orbus pada proyek tersebut. Bill pun gak bisa berbuat banyak kecuali satu hal, yaitu mengadakan sidang untuk mengadili masalah ini, sehingga keputusan Orbus untuk memecat Alan bisa ditunda sampai sidang itu selesai dilakukan. Namun, ketika Alan ingin menelpon Orbus untuk mengabari keputusan Bill, Dr. Orbus nggak ada di tempat. Jadi Alan pun mengajak Bill untuk langsung pergi ke rumah sakit dan memberitahu Orbus secara langsung, sehingga nggak ada lagi miskomunikasi. Sementara itu di rumah sakit, Orbus yang nggak ada di tempat mendatangi Joseph di gereja. Dia ingin meminta maaf atas hukumannya kemarin. Orbus ingin memulai semuanya kembali dari awal. Orbus mengajak Joseph untuk berbicara terkait apapun yang Joseph pikirkan. Joseph mencari Alan. Namun, Orbus mengatakan urusan Joseph, Benson, dan Leon kini akan dihandle olehnya. Mendengarkan hal itu, dia pun mengajak Orbus untuk pergi ke Menara Lonceng karena dia ingin menunjukkan pengetahuan Tuhan pada Orbus. Jadi Joseph, Orbus, dan Benny pergi ke Menara Lonceng. Sesampainya di puncak, Joseph meminta untuk bicara berdua dengan Orbus tanpa pengawasan Benny. Joseph bertanya apakah Orbus yang bertanggung jawab atas kepergian Alan. Orbus mengatakan dia lebih berpengalaman dari Alan dan bisa mengawasi Joseph secara langsung. Joseph mengatakan Orbus bisa menyetrumnya, menyuntik mati dirinya, bahkan membuatnya insomnia. Terlebih lagi, gak ada orang seperti Alan yang akan melindunginya. Karena Joseph berbicara lebih berani, Benny pun datang, namun kejadian setelahnya membuat mereka kaget. You have no arms, Dr. Orbis. Do you know that? How can you soar when you have no arms? I was chosen to save you.
Di saat yang sama, Alan, Becky, dan Bill pun sampai. Alan kaget melihat kehebohan di teras depan. Alan begitu dia sampai, langsung memberikan nafas buatan untuk Joseph. Sadar kalau Joseph gak bisa diselamatkan, dia menggendong Joseph ke dalam. Malam harinya di rumah, Alan membaca surat dari Joseph yang berterima kasih karena udah menyelamatkannya dari hukuman setruman listrik hingga dia berkembang dari waktu ke waktu. Misinya adalah menyelamatkan Alan, kepeduliannya, dan juga cintanya pada para pasiennya. Tentu aja apa yang Alan alami juga dirasakan oleh istri dan anak-anaknya yang juga merasakan kehilangan yang sama. Singkatnya, sidang bersama Dr. Abrams pun dimulai. Seperti biasa, tanpa persiapan apa-apa, Alan menyampaikan semuanya dengan to the point dan simple. Bahwa ada pasien yang meninggal dan harus ada orang yang bertanggung jawab. A man has died. That's a fact, not an allegation. He said something. You didn't hear it. Our job is to interpret and understand them. He wanted to take over this project. He wanted to bask in whatever glory came out of it. And because of that, he started making terrible decisions. According to your report, it says that his final words were, no arms. How can you soar with no arms? And to think that I, Joseph, was chosen to save you. Your spirit cannot soar, and that he was chosen to save you. He died for your sins, like Jesus Christ. Karena keadaan makin panas, Dr. Abrams langsung menghentikan sidang. Setelahnya Dr. Abrams menyampaikan pada Alan bahwa dia tetap dipecat. Proyeknya akan diberhentikan dan Orbus akan tetap menjadi kepala rumah sakit. Kedengarannya nggak adil, namun Orbus akan pensiun dalam waktu 6 bulan lagi dan semua otoritasnya mulai saat ini akan diambil oleh Bill. Dan Alan diminta untuk pindah ke New York dengan membawa keluarga dan juga 2 pasiennya. Dr. Abrams ternyata ingin Alan tetap melanjutkan proyeknya di tempat lain yang lebih tenang. Bahkan dia mengagumi metode Alan yang melakukan pendekatan pada pasien skizofrenia dengan pendekatan empati. Jadi malam itu Alan dan Becky mengajak Leon dan Benson untuk ikut bersama mereka ke New York. Alan meyakinkan bahwa niatannya hanya untuk menolong Leon dan Benson. Semua itu dia lakukan demi Joseph. Mendengarkan hal itu, Leon pun setuju. Singkatnya, mereka pun semua pindah ke New York, di mana Alan bisa dengan leluasa melakukan penelitian kepada mereka berdua, dengan ditemani musik piringan hitam milik Joseph. Film pun selesai. 20 tahun setelah diterbitkannya penelitian ini, Dr. Alan mengatakan kalau walaupun dia gagal menyembuhkan 3 Yesus Kristus dari delusi mereka yang menganggap diri mereka adalah Tuhan, tapi mereka menyembuhkan diri Dr. Alan sendiri. Penelitian ini awalnya dikritik habis-habisan, namun pada akhirnya Asosiasi Psikologi Amerika memberikan penghargaan Kurt Lewin. Orang yang mengalami gangguan jiwa itu juga seperti kita, layaknya manusia yang lainnya, hanya saja mereka mengalami gangguan mental yang disebabkan pengalaman hidup yang mereka alami sehingga mengganggu pikiran dan jiwa mereka. Tak pantas rasanya mereka disiksa hanya dengan alasan untuk menyembuhkan atau untuk menenangkan. ODGJ itu yang sakit adalah jiwanya, maka sembuhkanlah mereka dengan kasih sayang seperti Dr. Alan, bukan menyiksa seperti Dr. Orbus. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.